Semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi positioning analysis. Positioning analysis adalah tahapan STP di mana perusahaan berupaya menempatkan produknya di benak target konsumen relatif terhadap produk pesaing. Tujuannya adalah agar produk bisa memiliki citra dan persepsi yang unik di pikiran pelanggan. Untuk melakukan positioning analysis, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Atribut produk, apa yang dianggap paling penting oleh target konsumen, misalnya harga, kualitas, fitur, desain, merek. Atribut inilah yang perlu ditonjolkan dalam positioning. Apa keunggulan atau keistimewaan yang dimiliki produk relatif terhadap produk kompetitor? Positioning harus dibangun di sekitar keunggulan ini. Citra dan reputasi merek apa yang ingin dibangun di benak konsumen? Misalnya merek premium, solusi terjangkau, produk ramah lingkungan. Apa emosi dan asosiasi yang ingin ditimbulkan? Produk pada konsumen seperti kebanggaan, keamanan, kegembiraan. Analisis pesaing untuk mengetahui positioning mereka agar dapat ditemukan celah pasar yang belum terjamah. Positioning perlu dikomunikasikan secara konsisten melalui berbagai elemen bauran pemasaran termasuk promosi, distribusi, harga, dan layanan pelanggan. Positioning yang efektif sangat penting agar produk bisa unggul di pasar sasarannya. Perusahaan juga perlu memantau hasil positioning dan menyesuaikannya jika diperlukan karena selera dan preferensi konsumen selalu berubah setiap waktu. Dengan positioning analisis yang tepat, perusahaan dapat membangun citra produk yang kuat dan relevan bagi target pasarnya. Tujuan positioning analysis. Yang pertama, menciptakan citra dan persepsi yang unik di benak konsumen. Positioning bertujuan menempatkan produk dan citra tertentu di pikiran konsumen yang membedakannya dari produk pesaing. Citra unik ini membuat konsumen lebih mudah mengingat dan memilih produk tersebut. Yang kedua, menonjolkan keunggulan produk. Yang ketiga, menghubungkan emosi positif dengan merek. Positioning yang efektif dapat menghubungkan positif, emosi, dan perasaan positif tertentu yang dirasakan oleh target konsumen. Yang keempat, menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Positioning perlu dilakukan dengan mempertimbangkan apa yang dianggap penting dan bernilai oleh konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. 5. Memanfaatkan celah pasar yang ada. Positioning dapat dilakukan dengan mengisi celah pasar yang belum terlayani dengan baik oleh produk pesaing yang ada. Yang keenam, menciptakan alasan bagi konsumen untuk membeli. Positioning memberi alasan spesifik bagi konsumen untuk memilih suatu produk, misalnya karena produk tersebut memberikan solusi masalah tertentu. Yang ketujuh, membantu pengembangan strategi pemasaran. Positioning membantu perumusan strategi elemen baru pemasaran lainnya seperti harga, promosi, dan distribusi agar selaras. Yang ke-8, meningkatkan keunggulan kompetitor. Manfaat positioning analysis. Yang pertama, membantu produk diferensi di pasar yang kompetitif. Positioning memungkinkan produk untuk tampil berbeda dan unik di tengah persaingan yang ketat dengan banyaknya alternatif produk yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pengenalan merek. Positioning yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan awareness konsumen terhadap merek dan membuatnya lebih dikenal luas. Yang ketiga, memperkuat asosiasi merek di benak konsumen. Positioning efektif dapat melakukan citra dan reputasi positif pada merek di pikiran target konsumennya. Yang keempat, membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan lebih mungkin loyal pada merek yang positioningnya selaras dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kelima, meningkatkan peluang adopsi produk baru. Positioning baru yang tepat dapat meningkatkan minat konsumen terhadap produk baru perusahaan. Yang keenam, memperjelas arah pengembangan produk. Positioning memberi arahan bagi perusahaan mengenai bagaimana produk harus dikembangkan dan ditingkatkan ke depannya. Memaksimalkan investasi pemasaran. Positioning memastikan
bahwa setiap dolar diinvestasikan untuk promosi dan pemasaran menjadi lebih efektif. Yang terakhir, meningkatkan keunggulan kompetitif jangka panjang. Positioning yang akurat dan konsisten dapat memberikan keunggulan jangka panjang yang sulit ditiru oleh para pesaing. Jadi kesimpulannya adalah, positioning analisis merupakan komponen penting dalam STP, di mana perusahaan berusaha menciptakan citra dan persepsi unik di benak konsumen terhadap produknya, relatif terhadap pesaing. Tujuan utama positioning adalah membuat produk mudah diingat, menonjolkan keunggulan produk, menjawab kebutuhan konsumen, serta menciptakan alasan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Posisi unik produk ini diciptakan dengan menghubungkannya dengan atribut, manfaat, penggunaan, kategori, kelas, maupun emosi tertentu. Positioning analisis melibatkan identifikasi atribut produk penting bagi target konsumen, keunggulan produk dibanding kompetitor, citra merek yang ingin dibangun, emosi yang ingin ditimbulkan, serta analisis posisi pesaing. Manfaat positioning efektif antara lain diferensi produk, peningkatan kesadaran dan asosiasi merek, peningkatan loyalitas pelanggan, dan pemberian arahan yang jelas untuk pengembangan produk dan strategi pemasaran perusahaan. Positioning perlu dikomunikasikan dan dijaga konsistensinya. Melalui bauran pemasaran, perusahaan perlu memantau dan menyesuaikan kembali positioning jika kondisi pasar dan selera konsumen berubah. Dengan demikian, positioning analisis memungkinkan perusahaan menciptakan citra produk yang unggul dan relevan dalam pasar sasarannya. Sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.